Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Raja Dewa Titan mengambil keputusan dan terbang keluar dari aula utama. Setengah jam kemudian, dia terbang keluar dari kota tentara Titan di langit. Waktu berlalu cepat. 1 tahun kemudian, Ngarai, sumber mineral. Yuner, diperkirakan dalam 3 hari, waktu di sini akan selesai menambang besi meteorit. Jenderal Dewa Agung Bai Feng tersenyum dan mendatangi Tan Yun. Iya, jika kamu menyelesaikan penambangan secepat mungkin, kamu bisa pergi secepat mungkin. Tan Yun tersenyum. Yuner, apakah besi meteorit sekarang cukup untukmu? Dewa Agung Bai Dem bertanya. Ini masih sedikit lebih buruk. Tan Yun berkata, ketika besi meteorit cukup untuk ditambang di masa depan, saya harus menyusahkan paman untuk membantu saya terus menemukan pasir hisap emas spasial. Saat Tan Yun sedang berbicara, sebuah suara tua yang bersemangat terdengar di langit. Fenger, Yuner, apakah kalian baik-baik saja? Aku khawatir. Detik berikutnya, sinar biru turun dari langit di depan Tan Yun dan keduanya berubah menjadi Raja Dewa Bai Cheng. Ayah, jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. Dewa Agung Bai Feng berkata dan memandang Tan Yun, jika Yuner tidak datang tepat waktu di awal, jika tidak, anak itu akan mati. Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun sambil tersenyum, Yuner, kamu milikku sendiri, aku tidak akan mengucapkan terima kasih untuk orang tua. Kamu selalu benar, Tan Yun tersenyum. Pada saat ini, Raja Bai Cheng membuang senyumnya dan menatap Bai Feng, beberapa saudaramu, setelah mengetahui bahwa kamu dalam bahaya, menggunakan peraturan militer kota militer Qingtian sebagai alasan untuk tidak menyelamatkannya, dan untuk ayah. Aku sangat kecewa dengan mereka. Ayah, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, kamu tidak perlu marah. Dewa Bai Feng berkata, bukankah ini bagus, nak? Mendengar ini, Dewa Raja Bai Cheng tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berpikir keras. Ada apa, ayah? Dewa Bai Feng bertanya. Fenger, untuk ayah, aku tahu bahwa di antara saudara-saudaramu, meskipun kamu lemah, kamu bisa mengalahkan saudara-saudara lainnya. Raja Bai Cheng berkata, ayah juga tahu bahwa kamu selalu ingin menjadi pemimpin kota tentara Qingtian. Hari ini adalah keputusan ayah. Ketika aku kembali ke kota militer Qingtian, aku akan menunjukmu sebagai pemimpin muda. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng sangat bersemangat. Tahukah Anda, posisi komandan yang lebih rendah adalah keberadaan nyata di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta orang di kota militer Qingtian. Kecuali pemimpin Raja Dewa Bai Cheng, semua orang harus mematuhi perintah pemimpin muda. Terima kasih ayah. Dewa Agung Bai Feng membungkuk dalam-dalam, anak tidak akan mengecewakanmu. Anak baik, percayalah untuk ayahnya, tetapi kamu harus berjanji satu hal untuk ayahnya. Kata Raja Bai Cheng. Ayah, tolong beritahu aku. Bai Feng bertanya. Dewa Raja Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara-saudaramu tahu bahwa Yuner selalu menganggapmu sebagai paman, jadi mereka tidak berani melakukan apapun padamu dengan mudah. Tapi jelas bagi ayah bahwa di hadapan kekuatan kota Qingtian, saudara-saudaramu akan meninggalkan persaudaraan mereka. Tebak ayah, suatu hari mereka akan menyerangmu, dan untuk ayah di masa depan, mereka akan mengatur orang-orang kuat di sekitarmu untuk melindungimu. Kamu harus berjanji untuk ayah. Jika mereka benar-benar melakukannya padamu, aku harap kamu akan merindukan saudaramu. Sayang, jangan sakiti hidup mereka. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng akan menganggukkan kepalanya dan berkata, ayah, jangan khawatir, anakku tahu bagaimana melakukannya. Yah, sangat bagus. Dewa Raja Bai Cheng tersenyum puas. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan menyampaikan kepada Tan Yun, Yuner, terima kasih. Seperti yang dikatakan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, jika bukan karena Tan Yun bergabung dengan pasukan keluarga Bai dan menjadi prajurit bawahan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, maka ia menjadi dewa prajurit kota tentara Qingtian dalam satu gerakan.
Belakangan, dia disukai oleh Lingxia Tianzun dan menjadi murid bernama. Jika Anda menjadi murid langsung, Paman, kamu tidak perlu berterima kasih, terima kasih telah melihatmu di luar, kata Tan Yun melalui transmisi suara. Pada saat ini, Raja Bai Cheng meluruskan dan bertanya, Fenger, Jenderal Besar Kota Tentara Titan, apakah Anda telah mengambil tindakan terhadap pasukan keluarga Bai saya? Dewa Agung Bai Feng mengganti senyumnya dengan sentuhan kesedihan, tangan 3.000 tentara keluarga Bai yang menambang-tambang dipotong oleh mereka, dan kemudian mereka dibunuh secara brutal. Mendengar itu, Raja Bai Cheng sangat marah, tidak masuk akal, bagi ayah, kita harus pergi ke kota tentara Titan untuk menemukan Raja Titan. Ayah tenanglah, kamu tidak harus pergi, Yuner telah membalaskan dendam 3.000 tentara keluarga Bai. Kata-kata selanjutnya dari Dewa Agung Bai Feng mengubah ekspresi Raja Bai Cheng. Ayah, Yuner membunuh semua 300.000 tentara Dewa Titan dengan marah, dan ketiga jenderal besar mati. Dewa Raja Bai Cheng melebarkan matanya, dan matanya yang berlumpur mengandung kejutan 3 poin dan martabat 7 poin. Yuner, kamu membunuh begitu banyak orang, jika Tuan Lingxia Tianzun mengetahuinya, dia pasti akan marah. Tuan Lingxia Tianzun berkata bahwa bawahan dari Raja Dewa tidak diizinkan untuk saling membunuh. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya. Ya, Dewa Raja Bai Cheng masih terlihat serius, apa yang terjadi nanti? Bisakah seseorang dari kota tentara Titan datang untuk datang? Ya, Tan Yun berkata, Wakil Komandan Kota Tentara Titan Tasigulo dan Komandan Spartaro datang, dan aku membunuh mereka. Apa, kamu membunuh mereka? Raja Dewa Raja Bai Cheng berseru, Yuner, kamu hanyalah Raja Suci kelas 4. Tasigulo adalah Raja Dewa kelas 3, dan Spartaro adalah Raja Dewa kelas 4. Juga, masalah ini harus dirahasiakan, begitu tersebar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Tianzun memiliki perintah. Di 100 kota militer, tidak peduli kejahatan apa yang mereka lakukan, Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi secara pribadi. Pelanggar harus dihukum berat. Tepat ketika Dewa Raja Bai Cheng berbicara, Raja Dewa Titan, yang tingginya ribuan kaki di langit, baru saja terbang ke ngarai dan muncul di atas kepala Tan Yun, hanya untuk mendengar dua kata terakhir dari Dewa Raja Bai Cheng. Wow! Raja Dewa Titan turun dari langit dan terbang di depan Raja Dewa Bai Cheng, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu baru saja mengatakan bahwa seorang jenderal hebat atau perwira militer yang kuat, tidak peduli kejahatan apa yang dilakukan, Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi secara pribadi. Mungkinkah kamu, orang tua, yang membunuh Tasigulo dan Spartaro? Tanpa menunggu Raja Dewa Bai Cheng berbicara, Tan Yun memandangi Raja Dewa Titan raksasa, dan berkata dengan dingin, apa namanya? Ya, Tasigulo dan Spartaro sudah mati. 300.000 tentara Titan lainnya juga dibunuh oleh Lao Su, apa yang bisa kamu lakukan? Mendengar ini, Raja Dewa Titan sangat marah hingga paru-parunya meledak. Jing Yun, Raja Dewa ini telah membuat prestasi luar biasa dalam melindungi dunia Dewa Hongmeng, dan telah membuat prestasi luar biasa. Bahkan jika Anda adalah murid Tuan Tianzun, Anda tidak bisa mempermalukan Raja Dewa ini seperti ini. Hari ini Raja Dewa ingin mengajarimu seorang anak yang tidak tahu ketinggian langit. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Titan mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke arah Tan Yun. Jangan berani-berani, nafas Raja Dewa kelas 9 meledak di tubuh Dewa Bai Cheng. Ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba, suara dingin dan menyenangkan bergema di seluruh langit. Raja Dewa Titan, ada Tianzun ini, apakah Anda berani menyentuh jari adik laki-laki saya untuk mencoba? Detik berikutnya, seorang gadis cantik mengenakan rok merah muda, tinggi, dan menonjol ke depan dan ke belakang, jatuh dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Gadis rok merah muda itu bukan orang lain, tapi Mu Zhen Tianzun. Setelah itu, pengawas militer keluarga Bai bernama Tang Ping turun dari langit dan terbang di belakang Tan Yun. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Raja Dewa Titan buru-buru menarik kembali kaki kanan yang akan menginjak Tan Yun, menatap Mu Zhen Tianzun dan membungkuk dalam-dalam. Hah, Mu Zhen Tianzun mendengus dingin, Tianzun ini sudah tahu apa yang terjadi, meskipun sumber besi Dewa Ruang dan waktu meteorit ditemukan oleh kota tentara Titan Anda.
Tapi kemudian kamu berhenti menambang, mengapa tentara keluarga Bai tidak bisa menambang? Benar-benar tidak masuk akal bagi kalian para prajurit Titan untuk memotong tangan 3.000 pasukan keluarga Bai dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Mendengar ini, Raja Dewa Titan mengerutkan kening dan membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, Anda hanya tahu satu hal dan tidak tahu yang lain. Tentara mereka dari keluarga Bai membantai 300.000 tentara Titan saya, dan 3 jenderal besar, bahkan wakil komandan Tasigulo dan komandan Spartalo dibunuh oleh mereka. Lingxia Tianzun memiliki perintah, tidak ada yang berhak mengeksekusi secara pribadi, tetapi mereka melakukannya. Tuan Muzhen Tianzun, Anda memberitahu saya, bagaimana menangani masalah ini. Mendengar ini, Muzhen Tianzun mengerutkan kening, menatap Dewa Raja Bai Cheng dengan tidak senang, dan bertanya, kamu benar-benar membunuh Tasigulo dan Spartaro. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Dewa Raja Bai Cheng berkata, ya, bawahannya membunuh mereka. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fenger dan Yuner. Setelah mendengarkan, arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Tuan Muzhen Tianzun, Anda juga telah mendengarnya, tetapi dia secara pribadi mengakuinya. Kata Raja Dewa Titan, para junior sekarang pergi ke Tuan Lingxia Tianzun dan biarkan dia memimpin keadilan. Dewa Bai Cheng, tolong. Ketika Muzhen Tianzun hendak berbicara, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng, setuju untuk pergi bersamanya, aku akan ikut. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, siapa yang takut siapa yang akan pergi. Selanjutnya, Raja Bai Cheng mengatur agar Dewa Agung Bai Feng melanjutkan penambangan, dan dia menaiki perahu Dewa Muzhen Tian bersama Tan Yun dan Raja Titan. Muzhen Tian sedang mengemudikan Shenzhou dan membawa orang-orang pergi. Sebelum pergi, Tan Yun berbicara kepada Dewa Agung Jenderal Bai Feng, Paman, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Juga, Anda mengirim seseorang kembali ke kota militer Qingtian untuk melaporkan kepada istri saya bahwa mereka aman dan memberitahu mereka bahwa setelah saya pergi ke kota Dewa Hongmeng, ada beberapa hal lain yang harus ditangani. Diperkirakan akan memakan waktu lama untuk kembali. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Kota Dewa Hongmeng, Hongmeng Senfu. Di aula yang megah, Raja Dewa Titan membungkuk ke arah Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan Tianzun, begitulah yang terjadi. Tentara keluarga Bai membunuh 300.000 bawahan dan 3 jenderal besar, dan Tasigulo serta Spartaro juga terbunuh. Tuan Tianzun, tegakkan keadilan untuk bawahannya dan hukum berat Raja Dewa Bai Cheng. Mendengar ini, Lingxia Tianzun menatap Dewa Raja Bai Cheng, nadanya dingin, apakah yang dikatakan Raja Dewa Titan itu benar? Itu benar, kata Dewa Raja Bai Cheng. Lancang, Lingxia Tianzun sangat marah. Pada saat ini, Tan Yun menyampaikan kepada Dewa Raja Bai Cheng, saya memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan dengan bantuan Zisan, saya tidak dapat memberitahu orang lain tentang pembunuhan Tasigulo dan Spartaro. Kalau tidak, di masa depan, musuhku akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuhku. Saat itu, aku akan lebih sial. Dewa Raja Bai Cheng berkata, Yuner, jangan khawatir, aku akan mengurus pembunuhan itu untukmu. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu, aku berjanji kamu aman dan sehat. Ketika mereka berdua berbicara, Lingxia Tianzun menatap Raja Dewa Bai Cheng dan berkata, Tianzun ini tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Tuan, murid itu ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Tan Yun membungkuk. Yuner, kamu tidak perlu mengemis untuk masalah ini, kata Lingxia Tianzun. Tuan, murid itu tidak akan menjadi perantara dengan Dewa Raja Bai Cheng, tetapi ada beberapa fakta untuk diberitahukan kepada Anda, kata Tan Yun. Kalau begitu, beritahu aku, kata Lingxia Tianzun. Itu tuannya. Tan Yun berkata dengan jujur, 300.000 tentara Titan semuanya dibunuh oleh murid. Apa? Kamu membunuhnya? Kata Lingxia Tianzun tidak senang. Ya tuan, Tan Yun berkata dengan ekspresi lurus, guru, dengarkan muridnya. Saat tentara Titan pertama kali menemukan besi meteorit itu benar, tetapi mereka berhenti menambang di tengah, dan kemudian ditemukan oleh pasukan keluarga Bai saya. Mengapa tentara keluarga Bai saya tidak dapat menambangnya? Tidak ada persyaratan untuk membuktikan bahwa sumber mineral itu milik kota Titan.
Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka memotong tangan 3.000 tentara keluarga Bai yang menambang tambang dan kemudian membunuh mereka dengan brutal. Para murid membunuh mereka sebagai balas dendam. Beritahu guru bahwa pasukan keluarga Bai saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah, tetapi saya tidak takut pada pasukan manapun. Jadi para murid membunuh 300.000 tentara Titan, tentu ini hanya salah satu alasannya. Alasan kedua adalah bahwa 3 jenderal besar di kota Titan ingin membunuh murid. Raja Dewa Bai Cheng bergerak. Juga, Tashigulo dan Spartaro adalah murid Raja Titan. Mereka ingat bahwa murid telah membunuh putra Raja Titan dalam upacara ulang tahun Xiyin dan Ximin, jadi mereka ingin membunuh murid. Ketika mereka berurusan dengan murid itu, mereka berdua berbicara kasar kepada Anda, Tuan. Mereka tidak memandang Anda, mereka bahkan ingin membunuh murid itu sebelum membunuh 97.000 tentara keluarga Bai. Mendengar ini, Lingxia Tianzun sangat marah. Yuner, Tashigulo, dan Spartaro benar-benar tidak sopan kepada guru. Ya Tuan, Tan Yun berkata, jika Raja Bai Cheng tidak tiba tepat waktu, para murid dan lebih dari 90.000 pasukan keluarga Bai akan terbunuh. Tuan, apakah menurut Anda murid itu masih murid Anda? Tashigulo dan Spartalo bahkan berani melakukannya, yang memberi mereka keberanian, jelas adalah Raja Dewa Titan. Dengan kata lain, itu diperintahkan oleh Raja Titan. Raja Dewa Titan di samping buru-buru berkata, Tuan Tianzun, Jing Yun semuanya omong kosong. Sekelompok omong kosong. Tan Yun menyela, apakah kamu tidak percaya padaku? Baiklah, aku akan membiarkanmu mempercayainya. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Lingxia Tianzun. Tuan, tidak ada bukti di mulutmu, tolong lihat. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Dalam gambar tersebut, Tashigulo berkata dengan sungguh-sungguh kepada Spartalo, kakak senior, bunuh. Bunuh Jing Yun, lalu bunuh semua pasukan keluarga Bai untuk memusnahkan bukti. Lalu ciptakan ilusi bahwa mereka dibunuh oleh iblis ekstrateritorial. Tidak ada yang tahu bahwa kita membunuhnya. Oke, Spartaro menanggapi. Tashigulo menatap Tan Yun, matanya merah. Kamu bajingan membunuh anak tuanku selama upacara ulang tahun Li Xiyin dan Li Ximin, dan hari ini kamu membunuh anakku lagi. Wakil komandan ini ingin kamu mati. Saat dia melihat ini, mata Raja Dewa membelalak, sementara wajah Lingxia Tianzun menjadi suram. Tapi gambar ingatan berikutnya membuat Lingxia Tianzun geram.